Halo, selamat malam semuanya. Hai, Keisha, Mikael, Arlion. Halo, kedengeran suaranya? Halo. Nah, pada absen dulu ya. Kedengeran Keisha sama Mikael? Halo? Ya Kak, Kedengeran ya? Oke, sip. Berarti yang belum join adalah sebentar. Eh, waduh, kok close lagi? Lama lagi deh. Udah. Berarti kita mulai aja untuk kelas kita hari ini. Hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran yang lanjutin lagi dari minggu lalu ya. Dan untuk kelas hari ini adalah hari kelas Python Pro tahun kedua. Ya, ada yang masih ingat gak minggu lalu kalian belajar apa? Ada yang masih ingat? Keisha sama Mikael? Selamat malam. Berarti siapa yang belum join? Eh, Keisha udah, Pangeran Pesirait belum, Mikael udah, Zio belum. Oke, kita mulai aja ya. Jadi hari ini kita akan masuk ke dalam kelas yang baru, di mana kelas hari ini tentang prototipe ke MVP ya. Jadi minggu lalu itu kan kalian udah belajar pengembangan aplikasi seluler MVP, dan sekarang kita akan membuat prototipenya ya. Ada yang pernah dengar nggak apa itu prototipe? Nah, jadi prototipe tuh kayak ini ya apa simulasi gitu atau rancangan dari si aplikasi yang akan kalian buat. Oke. Nah, sebelum dimulai, jadi hari ini kita akan masuk ke kelasnya itu bareng sama Kak Daud. Jadi nanti kalau kalian ada pertanyaan untuk kelas hari ini aja tutornya sama Kak Daud ya. Bisa langsung tanyain ke Kak Daud kalau ada yang bingung. Oke. Dan untuk kelas hari ini kita akan masuk ke dalam prototipe ke MVP ya. Kak Daud share screen dulu. Nah, prototipe ke MVP. Ada yang tahu apa itu prototipe ke MVP? Nah, jadi kalau misalnya kalian nemu yang namanya prototipe MVP, itu kan berarti MVP mobile minimum valuable product. Sedangkan kalau prototipe itu adalah simulasi dari aplikasi yang udah kalian buat. Oke. Em, Boleh sambil dibuka VS Code-nya ya. Nanti Kak Dot minta share screen buat dicek minggu lalu kalian udah beres atau belum aplikasinya.
karena kita mau lanjutin untuk aplikasi hari ini ya dari yang minggu lalu gitu. Nah, nanti kita akan melakukan apa pemeriksaan kebenaran ya dari entry data. Jadi nanti dicek gitu ya apakah kalian masukin datanya itu benar atau salah ya. Kalau salah benar berarti ya udah dia bisa diproses. Tapi kalau enggak ya kita akan buat dia programnya. Oh ini error loh, nggak bisa kalian masukin. Caranya pakai try dan except. Jadi di dalam sebuah Python itu kan kalian udah tahu ada kayak if dan else. Nah, kalau try except itu sama, tapi dia khusus untuk program yang error dan tidak error. Jadi nanti dia akan menjalankan dahulu program yang di dalam bagian try. Ketika di bagian try itu ada yang error, maka dia akan menjalankan yang di bagian except. Oke. Nah, jadi nanti kita tinggal bikin return int, baru nanti tinggal return false ketika dia salah. Ya, kayak gitu ya. Jadi nanti kita akan cek nih ketika kalian masukin datanya itu benar atau salah. Ya, plus kita akan juga membuat yang namanya timer. Jadi di dalam Kivi itu ada yang namanya timer juga untuk apa? Untuk membuat durasi ketika kalian membuat program yang push up ya atau sorry squat ya, yang squat terus kita hitung denyut nadinya berapa gitu. Itu berarti kita pakai yang namanya timer juga. Ya, timer ini akan muncul di beberapa layar, jadi nanti kita akan gabungkan itu menjadi satu. Di dalam file seconds misalnya, kita akan menggunakan yang namanya timer second pass. Oke? Nah, terus misalnya kalian pengen ngebikin yang namanya example, ini enggak usah sih. Nah, terus nanti kita buat aja yang namanya seconds. Seconds ini untuk apa? Untuk membuat detiknya itu bergerak. Jadi meskipun kita panggil dari Kivi, kita perlu sesuaikan juga dengan yang kebutuhan kita, yaitu, oh ini jaraknya cuma 30 detik, oh ini jaraknya cuma 15 detik. Jadi timernya nggak sepanjang waktu. Oke? Gitu. Ya. Nah, nanti di layar keempat juga ada, kita akan buat timernya juga. Dan tinggal kita gabungkan semuanya ke dalam satu program. Ya, banyak banget kodenya dan better kita praktek aja langsung ya. Dari kalian ada pertanyaan dulu nggak? Keisha, Mikael, sama Zio ada pertanyaan dahulu. Oke, kalau nggak ada boleh dibuka VS Code-nya ya. Ya semuanya boleh buka VS Code-nya bareng-bareng. Kita share screen ya. Nah, yang satu lagi nggak bisa masuk ya. Ya udah, kita mulai aja dulu. Hmm. Dibukanya nomor berapa? Dibukanya, kalian udah jauh ya. Dari PS2. Dibukanya ke nomor satu ya.
Kita buka dulu nomor satu di VS Code-nya. Nih, tampilannya kayak gini ya. Nomor satu bisa dibaca dulu untuk perencanaannya. Kalau udah dibaca selanjutnya, ya tinggal diklik aja supaya dia hijau. Ya, kalau sudah langsung ke nomor dua. Nah, di nomor dua ini ada eh, contoh dari timer. Cukup diapakan, cukup di play aja. Ya, sambil kalian review kodenya itu seperti apa. Oke? Nah, nanti dia akan muncul hasil dari aplikasinya seperti apa ya. Nanti seperti ini nih muncul. Tuh, nanti kita baca dalam waktu 5 detik, berhasil atau enggak, sampai mana gitu ya. Nah, nanti time-nya udah habis. Time is up. Oke? Nah, kalau udah di checklist sampai dia kuning, dan lanjut ke nomor 2. Nomor 2 pun sama ya. Nomor 2 kalian cukup play lagi nih. Udah ada kodenya juga kan. Nah, ini bakal mereverse. Ya, mereverse. Ntar kalau kalian udah review, silahkan langsung di checklist juga. Sehingga dia kuning. Ya, silakan boleh langsung dipraktekin aja. Dibuka nomor 37-nya. Ya, kalau ada pertanyaan, tanyain. Yang sudah di checklist ketika angka satu di chat Zoom ya. Coba di checklist sampai nomor 2 ya. Nanti biar kita lanjutin untuk ke prakteknya. Silakan.
Sudah? Keisha, Mikael, sama Zio, boleh di-share screen coba? Kada sambil cek ya. Ya, tolong di-share screen VSCOT ya. Oke, ini karena tidak ada yang ketik satu di chat tuh. Yang 37 bagian 2 itu kalian cukup checklist doang ya? Oke, ini udah nih berarti Mikael ya. Zio udah belum? Diklik kembali coba 37 bagian 2-nya. Oke, udah juga ya. Ini berarti siapa? Keisha ya. Keisha tolong share screen. Yang minggu lalu kalian udah beres belum? Mikael sama Zio boleh. Udah sih kayaknya Kak. Coba boleh di play yang minggu lalu bukan nomor 36. Boleh di play, Zio? Ya, Keisha udah ya. Hmm. Zio sama Mikael boleh di play yang sebelumnya 36. Share screen-nya semua layar ya, biar Kadot bisa cek. Ini Kadot nggak bisa kelihatan aplikasinya soalnya. Biasanya kalian ngetikan ngodingnya, ya nggak? Iya, Kak. Oke. Ada yang error nih. Mikael error. Punya Zio mana Zio? Coba play. Heeh. Mm-mm. Oke. 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 Sip, sip.
Ini ada beberapa yang typo ya, dan punya case juga belum ada. Nah, ini ya, kalian kembali aja, kemudian dibuka lagi di nomor 37-nya ke bagian 3. Ya, kita mulai di situ aja. Oke, Kak Daud akan kirimkan kode dari yang minggu lalu. Jadi, kita akan bareng-bareng ya mulainya. Harusnya yang di nomor 37 bagian 3 itu kosong, betul? Coba dibuka dulu. 37 bagian 3. Hmm. Lihat kosong nggak? Kosong. Kosong ya, betul. Oke, punya Zio kosong. Sip. Oke, kita mulai aja kalau gitu ya di 37 bagian 3. Nah, Kak Daud akan kirimkan beberapa kode yang minggu lalu. Jadi supaya kita bareng-bareng mulainya. Bentar ya. Nah, ini kan Kak Daud udah buat ya. Hmm, bentar. Hmm. Oh, hari ini kalian yang ini nih, yang agak muter-muter nih. Minute nih. Ya udah. Ini ya. Ini belum ada kan? Ya, ini belum ada. Nih, Kak Daud akan kirimkan link Google Docs untuk yang minggu lalu ya, supaya kita bisa mulai bareng-bareng ya. Bentar. Main app. Terus ini instructions. Terus ini Provier. Udah sih tiga ini dulu aja. Nih ya, pada kirimin lewat Google Docs. Kalian boleh copy paste dulu supaya kita lanjutin dari kode yang ini ya. Nah, boleh diklik link yang ada di chat Zoom. Silakan. Dan kalian copy itu di sebelah kiri ada nama tabnya ya. Nah, nama tab itu sesuaikan dengan file yang udah ada di punya kalian masing-masing. Misal main app. Nah, berarti kalian copy terus paste ke main app ya. Oke, coba diklik dulu link yang ada di chat Zoom ya.
Ya, semuanya sudah? Yang sudah boleh diketik angka satu di chat Zoom ya. Oke, Zio udah. Keisha, Mikael udah bisa di play dulu ya, lihat di main app-nya di play. Itu harusnya udah jalan ya. Coba silakan di play dulu. Bisa Mikael diketik angka satu jangan lupa. Kayak Mikael udah ya bisa ya. Keisha gimana bisa? Bisa juga. Oke, sip. Kita langsung lanjutin aja. Jadi untuk bagian berikutnya adalah kita mau bikin yang di seconds. Seconds ini adalah yang timer ya. Karena akan ngebuat kalau di seconds itu dia berarti akan ada durasi ya. Dan cara membuatnya, hmm, nah ini kita ada tutup dulu. Nah, pertama kalian berarti akan import dahulu ya. Kado supaya tidak terlalu lama ya. Import dahulu beberapa library-nya akan ada dari label, clock, sama properties. Dan di seconds-nya kita bikin variabel dan boolean property false. Nah, tinggal kita buat yang asalnya definite, itu kita rubah self dan self current ya. Nah, lalu kita buat lagi yang berikutnya, restart ya. Restart berarti dia untuk mengulang password mengulang waktunya lagi. Sedangkan untuk yang start itu adalah yang tombolnya diklik ya. Dan yang change adalah second pass. Ada berapa nih durasi yang udah terlewat. Oke, ini yang second sih cukup pendek ya. Nah, silakan boleh dibuat di file seconds.py ya. Nah, ini kado screenshot kirim ke chat Zoom. Boleh langsung dibuat ya.
Waduh, nah, habis dong remaining meeting time. Wah, habis nih. Sudah yang sudah ketik angka dua ya. Nanti kalau di play, dia nanti nggak ada error ya. Maksudnya nggak mengeluarkan apa-apa tapi nggak error. Oke, Zio udah. Mikael sama Keisha udah.
Sudah ya? Oke, kalau sudah kita langsung ke main.py ya. Main app. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah oke. Nah, ini yang agak agak pindah-pindah nih, perlu diperhatikan ya. Kita buat dari INSTR dulu. INSTR, self widget, dev next name. Oke. Nah, kita akan buat dulu check-in. Jadi check-in ini gunanya untuk merubah ya teks menjadi angka. Ya, dan juga dia akan ngecek apakah dia itu integer atau bukan. Oke, ditaruh di bawah P1, P2, P3 main app ya. Coba dicari dulu.
Ya, yang sudah ketik angka berapa? Tiga berarti ya. Sudah? Bisa nambahin check-in ini? Nanti kalau di play masih belum ada perubahan ya. Dia hasilnya masih sama sih. Hah? Bisa-bisa klik angka 3. Kezia udah. Chemical juga udah ya. Lanjut ya. Nah, untuk bagian berikutnya nanti di NSTR SCR itu ada next. Itu dihapus aja nextnya. Lalu kalian ganti dengan seperti ini ya. Coba nextnya diperbarui dulu. Jadi kita mau cek yang di input itu pastikan sudah angka. Karena kalau bukan angka berarti dia salah. Ya, coba dibuat dulu.
Nah, ini kalau di play dia harusnya muncul ya. Dan kalau misalnya kalian masukinnya bukan angka gitu ya. Nah, dia nanti bakal balik lagi ke angka 7. Oke? Coba bener gak? Nih ya, tambahin yang next nih. Silakan. Udah? Bisa ya jalan ya? Kalau sudah, kita lanjutin lagi ke bagian berikutnya. eh Kalian ke push SCR. Ini kan ada next juga nih. Nah, nextnya kita ganti ya. Nextnya kita ganti. Dia bentuknya nanti seperti ini ya. Dia juga akan ngecek berarti ya untuk angkanya apakah masuk akal atau enggak. Dan nanti akan ada stack finish ya. Nah, seperti ini. Oke. Dibuat next sampai stack finish ya. Nah, silakan. Ini di push SCR ya. Di push SCR lihat dia sejajar sama definite. Oke. Tambahin next sama stack finish. Nextnya kan udah ada tuh ditambah apa di timpa ya.
Yang sudah ketik angka 5 ya.
Bisa semua? Ya bisa ya Zio ya. Baru 75 if not. Oh, oke. Nah, ini jangan lupa ditambahin di Pulse SCR ya. Jadi ada yang namanya, nah ini ada beberapa nih. Kalian tambahin aja di bawah sini nih yang super init ya. Kalian tambahin, di situ ada next screen ya. Kita tambahin next screen, terus kita tambahin juga seconds-nya ya, label seconds. Lalu tambahkan juga bind-nya ya. Dan nah resultnya itu di disabled. Oke, kita pindahin aja bentar-bentar. Nah ini, jadi kalian tambahin kode ini di bawah, jadinya di bawah ini aja nih guys. Nih, sebelum yang add widget outer ya, kalian tambahin di sini ya. Tuh, next screen, LBL sec ya, terus tinggal kita outer add widgetnya. Second is not defined. Oh, diimport ya. Kita lupa nge-importnya nih. From seconds, import seconds juga di atas ya. Coba tambahin dulu from seconds, import seconds. Nah, ini udah bisa nih. Nah, betul. Oke, tambahin from second import seconds ya paling atas. Nih, kodenya kode kirimin aja chat Zoom. Terus yang di Pulse SCR itu kan ada add widget outer, tambahin di atasnya. Yang ini. Oke. Nah, itu udah bisa di play jadinya dari layar ke satu ke layar kedua. Oke, jadi nanti timernya itu akan dicek dulu ya, harus 15 detik.
Saya nggak mau punya bisnis, harus nanya. Saya maunya orang banyak. Saya halus semuanya, kembali lagi di podcast. Aku punya saya error. Mana Zio? Coba share screen. Kelas banget. Ada orang yang biasanya interview orang lain hadir di podcast dia, dan kali ini aku mengundang dia untuk datang di podcast kita. Tolonglah stop. Thank you Bilal for inviting me. Ini seru banget, suara berkelas. Ya, dan tamu-tamunya juga berkelas. INSTR SCR has no tribute as next. Scroll ke atas coba scroll ke bawah. Punya komunitas orang mau belajar bisnis. Ah ini nih kelihatan. Ini baris 46 itu dihapus pastinya ya. Dia harusnya dev sama dev lagi. Ini apa ya? Add widget alter. Emang ada? Ini nggak ada ini. Oh, ini kamu kepindahin. Author ini kamu taruh di atas ya. Di atas next ini. Dipindahin ke baris 45. Nah, itu di dalam. Heeh. Kalau tadi dibilang, oh pintar ngomong, kita nggak bisa ngomong, kita hanya pintar bertanya. Jadi yang tidak mudah dalam membangun manusia adalah mengajak orang berpikir. Jadi pekerjaan saya ini, Ya, play. tetapi mengajak business owner berpikir dengan mengajukan the right question. Nah, pertanyaan itu seperti lampu sorot. Kalau misalnya ada orang tidak pernah ditanya, maka kepalanya gelap. Begitu ditanya, Full share has no attribute next screen. Nah, ini yang baru Kak Daud kasih tahu di bawah. ya Nah, soal itu tuh di bawah baris 82 ya. Kamu enter. Di bawah 82 kamu enter. kalau misalnya Ya, enter. Nah, oke. Ini ya. Kak share screen dulu. akan langsung muncul wajah-wajah orang lain dan saya. Nih, Kalau saya tanya Mbak, bilang, Mbak bayangin orang-orang yang kamu benci, yang orang yang bisa ini ya. Di atas yang add widget author kamu tambahin ini next screen. Oke, silakan. pertanyaan dengan kenapa saya takut? Karena saya takut itu akan membawa salah pertanyaan, akan membawa kepada solusi yang salah, dan bahkan kita makin hari makin lama makin depresi. Nah, kalau pertanyaannya tepat, pertanyaan itu akan menghasilkan jawaban yang tepat. Nah, saya ini bukan orang yang pintar ngomong, bukan pintar ngajar. Oh, gitu. Tidak. Pintar ngajar. Nah, jago mengajar namanya trainer. Kalau misalnya harus punya baru bisa mengcoach seseorang, itu juga tidak tepat karena bukan mentor. Oh, saya harus jadi triliuner dulu untuk mengcoach triliuner. Itu namanya bukan coach, tapi mentor. Kalau mentor itu, dia harus pernah melewati. Nah, contohnya, saya sekarang sudah sejak 2006 menjadi bisnis coach, mengenal dunia coaching tahun 2000. Mengenal apa itu coaching. Bertransformasi banyak orang dari 2000 sampai 2006. Lalu 2006 saya memutuskan untuk membeli franchise dengan tools dan sistem yang ada dari Amerika berbagai Indonesia, yang kita kembangkan coaching di Indonesia. Dan waktu itu nggak gampang kalau menjalankan bisnis coaching as a business, nggak gampang karena ada produk yang nggak bisa dibuktikan, hanya jual omongan doang kesannya. Ya kan, kesan kayak jual omongan, tapi orang baru merasakan ketika YouTube ngobrol sama saya tentang your problem. Begitu dia bilang, ternyata pikiran saya kok cair. Nah, itulah yang kan coach, trainer, mentor, dan motivator pasti kita ngomong karena dia menceritakan pengalaman dia, itulah life story. Aku dapat insight menarik karena saya punya dari antara mentor dan coach. Ya, apalagi dalam karena orang ini dia sebenarnya udah praktek, cuma dia ketika mengerjakan masalah gesture itu saya bayang itu sih ya. Ya bayangnya sebelum apa kalau
pemain golf atau pelatih golf seperti Tiger Woods dengan pelatihnya, mana yang lebih jago? Tiger Woods. Tiger Woods yang lebih jago. David Beckham dengan Jose Mourinho, siapa yang lebih jago? Ya, lapangan Beckham. Pasti Beckham lebih jago. Tetapi Beckham tidak bisa melihat tendangan dia. Saya Beckham tidak bisa melihat mistake dia. Dia akan merasa saya sudah melakukan dengan benar. Ya, Tiger Woods merasa saya sudah pukul dengan benar. Tapi pelatihnya bilang, ya, kamu pukulannya salah. Bahunya terlalu miring. Geser sedikit, pukulannya pasti lebih bagus. Makanya coach kerjanya adalah dia tidak memberi nasihat, tapi memberi feedback. Dan feedback itu pun bentuknya pertanyaan. Kamu ngerasain apa tadi? Misalnya, apa yang kamu rasakan? Ya, saya rasanya begini. Apa yang bisa kamu rubah? Oh, saya rubah begini. Coba dirubah. Gimana rasanya? Jawaban datang dari kliennya sendiri, bukan datang dari kita. Karena kita nggak lebih hebat dari klien kita. Bahkan ketika klien kita itu jadi hebat, seperti hari ini ada salah satu klien saya yang IPO, itu nggak bisa dibilang karena saya yang bisa. Karena mereka mengerjakan tugas-tugasnya. Tugas saya, holding them accountable. Kamu janji, usah 10 kali, saya tantang. Kamu mau pastikan berjalannya 10 kali. Itu kan perasaan seorang. Jadi, kalau yang berpikir bahwa, oh aku harus punya bisnis, ya saya ada beberapa bisnis. Tetapi itu tidak mendefine great coach atau not a great. Itu nggak bisa, itu dalam konteks olahraga atau kan juga masih punya persepsi yang kurang tepat ya. Mikirnya bahwa oke, kalau lo harus jadi pelatih tim, udah betul, dia udah tahu apa yang harus dilakukan si pemain. Tadi ada Ya, sudah? Bisa? itu kan nanti dia sudah jalan jalan sendiri dan dia butuh coach juga ya. Ada nggak studi kasus yang coach mendampingi atau membantu selain coach yang mungkin tidak sejalan dengan teori tapi secara praktiknya malah malah gagal berjalan. Memang coaching itu seperti berdansa dengan si klien. Ya kalau kita dansa harus pegangan tangan, harus ikut irama. Ya kalau saya rock and roll yang satu pakai keroncong, tidak akan seirama. Ya, jadi nggak bisa satu jalan. Kalau sangat-sangat sering dan bukan satu kali dua kali, bahkan coaching itu critical apa Oke, namanya? sudah bisa ya. Nah, nanti kalau sudah bisa dia timernya muncul 15 detik. Oke, jadi sebelum 15 detik selesai, maka kalian tinggal eh, tunggu dulu ya 15 detik untuk hitung denyut nadinya. Ya, Kenapa? oke. Terus Ada PR janji mengerjakan tidak dikerjakan. Akhirnya dibilang kok tidak efektif. Maunya ditongkrongin, maunya dibikin. Ada orang-orang yang gini, coach bisa nggak ya? Yang nungguin tim saya. Kalau project base ada, kita bisa misalnya ada perusahaan-perusahaan farmasi yang memang mau melakukan transformasi. di check sheet nggak perlu ada sih. Kita akan ke lapangan untuk mengcoachnya di lapangan karena real real problemnya di sini. Ya, tetapi kalau misalnya orang lagi kerja di itu namanya micromanaging. Orang juga Nah, bakal nyaman kalian ke pulsa SCR 2 ya. adalah Udah belum yang ini? Diketik angka berapa ya tadi? merasa bahwa 6 dong kalau udah. mereka bukan Coba, udah belum? Udah muncul belum? penting atau paling mengeksekusi. Saya lebih owner, karena di pun saya bisnis owner gak ada karyawan. Oke, Isia, Mikael, sama Zio. Kucing, karena karyawan tidak bisa mengambil keputusan. Hanya coach business owners. Nah, business owners ada yang bilang, kalau coaching karyawan saya lah, saya udah capek, ya, saya udah lelah nih, saya udah banyak urusan. Kamu bikin tuh karyawan saya berubah. Nah, itu nggak bisa. Kamu mungkinkan. Itu ada coach versi karyawan? Nggak ada, nggak ada. Namanya training. Oh, training boleh, motivasi boleh, inspirasi boleh, tapi tidak bisa coaching. Yang coaching adalah yang harus berubah nomor satu adalah karena pernah kejadian kita coba.
Saya bilang oke deh, kita ngalah ya. Ya udah saya coaching deh karyawannya. Karyawannya kalau pinter, karyawan tambah ngerti, tambah jago, tambah menguasai. Tapi tiba-tiba dia sampaikan ke owner, Pak, kita nggak bisa begini, kita harus begini. Setelah saya coaching, ini saya dapat ilmu begini, gini, gini, gini. Orang bisnis ownernya bilang, ah, kamu tahu apa sih? Kamu tahu apa? Misalnya contoh gini, eh, kemarin kita coaching, kita membedah tentang laporan keuangan. Nah, laporan keuangan kita banyak sekali bocor-bocornya. Ini tanggal bocoran 1, 2, 3, 4. Oke, kalau dilaporkan ke bisnis owner, eh, ketentuan piutang kita sudah harus direvisi, diperbaiki. Ownernya bilang, nggak usah perbaiki, nggak usah revisi. Kenapa? Saya udah berjalan itu 80 tahun. Atau yang direkomend untuk melakukan digital marketing. Saya nggak ada internet aja, saya bisa sampai ke omset ratusan miliar tanpa internet. Kenapa sekarang saya harus internet? Ya. Nah itu pasti gagal. Itu nggak akan bisa nyambung karena Oke. Nah, ini karena kayak kan panjang banget ya, masih ada yang bagian yang belum selesai juga. dia merasa Kado, coba share problem anak. untuk kodenya di Google Docs ya. Sebentar. Karena orang udah banyak aware sekarang ya, apalagi di store kalau kadang masalah terbawa. Ya, jadi nanti keseluruhan ini kalian bisa copy aja dari link Google Docs-nya, ditimpa aja. Nanti hasilnya seperti apa? Hasilnya dia akan seperti ini ya. Nah, nanti bisa masukin nama ya. Terus habis itu ketika klik tombol start, timernya akan berjalan dulu. Nah, nanti kita baru bisa masukin angkanya berapa gitu ya. Saya harus berubah, nggak bisa. Karena saya tantang. Jadi menurut Bapak, Nah, ini berarti tinggal dibikin 5. Continue lagi, continue. Ini juga sama ya. Nanti akan timer juga. Dan kalian tinggal masukin lagi angkanya. Oke? Kayak gitu ya. Nah, kodenya di link Google Docs yang sama, kalian tinggal buka yang di tab main app-nya aja. Itu udah kadot update. Silakan, Keisha, Mikael, sama Zio boleh pakai yang itu ya. Kalian timpa aja kodenya. Sambil di-review, coba lihat kodenya ada pertanyaan atau enggak. Nih, ya. Penelitian obrolan tadi, sebelum kita lanjut, aku cuma mau bilang kalau podcast kali ini disponsori langsung oleh LinkedIn. LinkedIn adalah website builder yang bikin kamu punya website karakter sendiri dan bisa jualan produk dan hasilnya 100 juta dalam waktu sebulan. Jadi bagi kamu yang penasaran, langsung aja bikin LinkedIn. Ya, ketemu bos juga dari yang bagus dari question bisa boleh sih. We can help people who don't want to help themselves kayak lo mau berkembang juga lo harus tolong dulu diri lo sendiri. Percuma kan ya udah coaching bisnis ownernya. Tapi kalau dari sisi coach kan juga tadi bahwa bisnis namanya di Indonesia apalagi diterapkan dari bisnis di Amerika itu ada tantangannya pasti ada apa sebenarnya. Tapi dalam journey 19 tahun terakhir sampai hari ini ada gak mistakes ya yang coach itu bisa coach ceritain supaya teman-teman juga bisa mencegah tidak melakukan hal yang sama. Actually banyak ya, karena waktu saya mulai usia saya masih tidak banget. Oke, ada pertanyaan dahulu. Udah jalan semuanya ya. Coba di-review dulu kodenya. 28 adalah usia yang bagi saya untuk orang di usia 25 dan mendapatkan tanggung jawab kepercayaan untuk saat sebelum saya menjadi bisnis coach itu saya menangani uh, sebuah biro perjalanan yang saat sekarang ini sudah mungkin harganya triliunan dan karyawannya banyak, saya menangani banyak cabang, ada sedikit kesombongan. Saya merasa hebat, saya merasa luar biasa. Banyak trik marketing yang pernah saya jalankan, yang saya kalau challenge apapun bisa saya tangani. Keuangan, marketing, people, orang yang susah diatur, sama saya pasti gitu ya. Jadi begitu punya ditambah lagi ilmu, ditambah lagi saya belajar dari orang-orang hebat ya seperti Tony Robbins, Jim Rohn, kemudian ada J. Abraham. Wah, Oke, belum ada pertanyaan ya berarti. Sip, itu aja untuk kelas hari ini ya. Jadi kalian udah boleh cek di sini aja yang di samping kanan ini.
kotaknya checklistin, lalu jawab nomor 2 sampai nomor 4. Oke, berpikir bahwa coba silakan. dan bisnis itu lebih dari kita nggak cuma ya kan berjalan bisnis itu tidak bisa fokus ke diri kita harus fokusnya ke customer. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa oh saya punya the best product yang validasi diri kita, itu nggak bisa. Yang validate harus customer kita. Waktu itu saya wah merasa bahwa aku ini hebat banget, produk saya paling bagus. Saya jalani, customer bilang saya nggak dapat apa-apa. Oh ternyata pendekatan saya itu salah program. Harusnya harus ngapain? Jadi harus bertanya, bukan kasih jawaban. Jadi saya berpikir kan saya punya ilmu banyak. Pulang dari Amerika, ilmu banyak. Saya bilang, udah bapak, aja pak. Bapak begitu aja. Bapak begini, gak ada orang yang senang dinasihati. Ya, gitu. Gak ada orang yang senang dinasihati. Iya ya, iya. Apalagi ya. Usia saya masih muda. Saya pakai kacamata. Ini sebetulnya mata waktu itu gak ada minus, gak ada plus. Pakai kacamata hanya supaya terkesan tua. Karena waktu saya menjadi bisnis coach, muka saya baby face. Jadi saya harus pakai kacamata supaya terkesan tua. Dan saya seringkali didebat. Kau tahu apa? Kau pernah bukan satu kali. Jadi buat saya kalau ada orang yang ngomong gitu, hal yang membuat saya ketawa, jadi ingat masa lalu. Oh, lu tahu apa? Nah, kalau pendekatan saya rubah, kalau pendekatannya kita gali, kita kenal, lalu perubahan itu saya jalankan dan hasilnya signifikan sekali. Yang tadinya nggak pernah kenal orang, yang awalnya misalnya dulu nyari customer susah, sekarang customer itu berdatangan. Ya kalau di pas mulai bisnis coaching, pertama kali saya bisnis coaching, ya Oke, sip. Kalau nggak ada pertanyaan, sip. Untuk kelas hari ini kita cukupkan dulu aja. Kalian udah belajar tentang MVP ya, prototype. Nah, nanti kita lanjutin lagi untuk aplikasinya di finishing minggu depan untuk bisa ada antar mukanya juga. coaching ya, Kalau gitu kelas hari ini kita cukupkan. Sampai ketemu lagi ya di minggu depan sama Kak Faris. Bye-bye. Thank you Keisha, Mikael, sama Zio. Selamat malam. dan orang bisa, ya saya kombinasi. Masih Kak. Terima kasih ya.